Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Riau TV dimanapun Anda berada. Anda kembali menyaksikan Ragam Riau bersama saya Suci Rahma Arka. Saat ini saya sedang berada di Kelurahan Sekip, di mana saat ini Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Agung Nugroho akan melaksanakan silaturahmi dan juga serap aspirasi masyarakat atau reses pada masa persidangan ketiga, yaitu bulan September hingga Desember tahun 2022. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda simak. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho melakukan serap aspirasi masyarakat pada masa persidangan ketiga bulan September sampai Desember tahun 2022. Reses yang digelar pada Senin pagi di lapangan voli RW 5, Kelurahan Sekip, Kecamatan 50 ini dihadiri oleh seratusan warga Kelurahan Sekip dari berbagai RT dan RW. Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Riau didampingi anggota DPRD Kota Pekanbaru yang juga berasal dari Partai Demokrat Rumdiani Dewi dan beberapa tokoh masyarakat. Kegiatan dimulai dengan sambutan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Sekip Sujarwo dan dilanjutkan dengan sambutan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru Rumdiani Dewi. Warga kampung RW 05 ini adalah sangat berterima kasih sekali karena dalam balihonya adalah ada serap aspirasi masyarakat tentunya. Yang reses siapa saja itu adalah harus, ya kita mengharapkan sangat menerima aspirasi daripada masyarakat, usulan-usulan, permintaan-permintaan atau harapan daripada warga kita ini. Seperti yang sudah kita lihat, katanya saya juga tidak tahu karena dapat bisikan bahwa gedung di sebelah kanan saya atau sebelah kiri daripada ibu itu adalah juga merupakan serapan aspirasi daripada masyarakat kita dan yang diberikan oleh Bu Rumdiani Dewi dananya lah dari dana aspirasi tersebut. Alhamdulillah salah satunya yang kelihatan dan salah dua dan salah tiganya yang belum kelihatan mungkin akan kita harapkan untuk masa-masa yang akan datang. Seperti mohon maaf di masjid di atas sana juga ada pernah diberikan, pernah dibangun seperti sumur bor, kemudian tempat wudhu dan kamar kecil itu adalah juga dari anggota dewan. Kami tidak banyak memberi kata sambutan, tetapi sedikit kami sampaikan bahwa aspirasi Bapak Ibu sampaikan di tahun sebelumnya, alhamdulillah pada hari ini telah terwujud. Nih Bu, yang bangunan hijau itu adalah aspirasi dari Bapak Ibu yang kami laksanakan. Kemudian kita bangunkan gedungnya, gedung serbaguna. Jadi pada hari ini, terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan meresmikan gedung ini untuk dapat dipakai oleh masyarakat. Jadi tidak hanya posyandu yang bisa di sini, ibu-ibu PKK juga ibu-ibu di sini. Jika ada acara, silakan gunakan gedung ini bersama-sama. Baik. Kami datang di sini, Mas Agung, saya spesial memberikan waktu khusus untuk ibu-ibu agar menyampaikan aspirasinya untuk kita akomodir pada tahun depan. Ya Bu ya, pasti ada nih, udah mikir nih.
Udah banyak ya? Tapi nggak boleh mikir aspirasi pribadi, Bu. Untuk bersama, untuk warga di sini. Tadi salah satunya Mas Jarwo mengemukakan minta tempat pembuangan sampah. Dan ini sudah dilontarkan dari 2 tahun yang lalu. Sampai waktu itu saya katakan, tunjukkan tempatnya, akan segera saya bangun. Tetapi tidak ada yang mau tempatnya dijadikan tempat penampungan tong sampah itu, Bu. Sehingga tong sampah itu sampai hari ini tidak terwujud ya Mas Jarwo. Ya. Baik Bapak Ibu, nanti insya Allah kita akan serap aspirasi, sampaikan. Alhamdulillah di sini Mas Agung di provinsi, saya di kota, jadi paketnya komplit. Kalau yang tidak bisa terakomodir di kota, insya Allah kita lemparkan ke provinsi yang dananya lebih banyak. Baik Ibu-Ibu, ya kami harap berilah kami dukungan, insya Allah kami dapat bekerja secara maksimal untuk warga di sini. Terima kasih. Setelah sambutan dari tokoh masyarakat dan anggota DPRD Kota Pekanbaru, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho menyampaikan sambutannya dalam reses ini. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kami dan juga Bapak Ibu sekalian. Pertama, sudah 3 tahun kita merasakan pandemi COVID yang agak susah berkumpul, dan hari ini kita diberikan sedikit kelegaan tentu karena sudah berkurangnya COVID. Namun COVID itu sebenarnya masih ada, tapi tidak menakutkan dulu lah gitu. Dan bahkan bisa dikatakan kita semua ini sudah bisa dikatakan ada imunnya atau yang sudah ada vaksinnya yang membuat kita kebal dari COVID. Semoga COVID ini juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan diri karena ada yang kenal, ada juga yang tidak kenal. Betul tidak Bu ya? Karena juga sewajarnya anggota dewan itu adalah wakil Bapak Ibu sekalian yang duduk di DPRD. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menolong Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya Agung Nugroho, hari ini usia cukup tua, 38 tahun. Ini rambut Ibu agak botak karena baru pulang umroh 2 minggu yang lalu. Jadi besok kalau fotonya berbeda, nanti beda lagi gitu kan, bagus kenalkan lebih dahulu. Jadi saya jabatan di partai itu adalah ketuanya Bu Rum, ketua provinsi dulu, ketua kota, menggantikan Pak Firdaus yang wali kota dulu. Terus saya ketua kota Pekanbaru, dan beberapa bulan yang lalu saya dipilih juga oleh teman-teman didukung untuk menjadi ketua provinsi. Dan saya juga di DPRD Provinsi Riau itu cukup tinggi jabatannya, yaitu wakil ketua atau pimpinan di DPRD Provinsi Riau. Saya punya 2 anak dan 1 orang istri juga anggota dewan di Provinsi Riau, orang Indragiri Hilir Bu, seperti itu. Jadi nanti saya perlu kenalkan ini kenapa Pak? Karena nanti ketika nanti kampanye lagi, kan nanti ini akan berputar-putar terus nih. Belum tentu kami punya kesempatan ke sini, gitu. Makanya kami sampaikan semuanya, jangan sampai ada yang bilang, oh Pak Agung tuh belum pernah kesini Bu, Pak, ada gitu kan. Nah, hari ini kami sampai sini dan beberapa sudah banyak yang kami bangun jalan maupun drainase di daerah sini Bu ya, Bu Ririn ya. Dan karena kita Pekanbaru ini kota yang maju, sangat susah mencari jalan semenisasi yang akan disemen, bahkan drainase. Nanti kalau ada tolong sampaikan di kami agar kami bisa bangun. Lalu Bapak Ibu sekalian, saya singkat padat saja supaya kita tidak berpanas-panas. Apa gunanya kita kenal anggota dewan gitu kan? Saya sampaikan bahwa sebenarnya hari ini sangat berguna sekali kalau ada anggota dewan itu yang betul-betul kita kenal dan kita dukung betul-betul. Dan kita memang hari ini tidak ada urusan di pemerintahan itu yang gampang, semua perlu dekingan. Yang panas mungkin bisa geser aja, nggak apa-apa. Ya, jadi kita contohkan saja, ngurus KTP saja sekarang lamanya minta ampun, betul tidak Bu ya? Saya contohkan kejadian nih, cerita tentang kesehatan kita, apalagi kita usia yang cukup lanjut, dan hari ini tidak ada lagi yang muda kadang-kadang sakit, tiba-tiba yang tua kadang-kadang juga sakit, tidak bisa ditebak. Kadang-kadang baru ketemu malam sudah tidak ada, malam sudah masuk di ICU. Tapi kita berdoa tidak ada seperti itu. Saya ceritakan ada warga Rumbai Bu, yang kebetulan memang orang ini adalah orang yang tidak mampu, kita ceritakan. Lalu dia punya anak ini baru nikah masih kecil lah ya Bu ya, artinya pengantin baru. Lalu anaknya ini suaminya juga belum punya uang.
belum punya uang, lalu anak ini hamil, habis itu dia lahirnya lebih cepat daripada waktunya, apa namanya? Prematur. Ya, prematur. Dia lahir lebih cepat daripada waktunya, itu namanya prematur. Habis itu, saya yakin juga di sini bahwa tidak semua warga di sini punya kartu BPJS, betul tidak? Betul. Ada juga yang punya kartu BPJS, tapi nunggak, ya kan? Karena bayarnya itu kan tidak gampang. Harus bayar 1 KK, betul tidak, ya kan? Sudah itu kita hari ini semuanya serba naik. Listrik naik, minyak naik, belum lagi mau memikirkan yang kadang-kadang badan sedang sehat, masa harus bayar BPJS, begitulah. Tapi kadang-kadang waktu sakit, kita kebingungan mau cari siapa nih harus nolong kita, gitu, betul tidak? Jadi ceritanya itu warga Rumbai ini, Bu, warga Rumbai ini melahirkanlah dia lebih cepat daripada waktunya. Habis itu anaknya itu lahir secara prematur. Terus dimasukkan di dalam tabung tabung inkubator. Tabung inkubator itu kan satu harinya bisa sampai 10 juta. Sama dengan ICU ya Bu ya, kalau tidak salah saya. Kalau kita yang dewasa itu ICU kan, kalau dia itu mungkin tabung inkubator karena belum cukup umurnya. Lalu 10 hari dia keluarlah dari rumah sakit itu, tapi anaknya masih ditahan di rumah sakit. Karena ibu itu tidak punya biaya membayarnya. Habis itu ibu itu mencari solusi. Pergilah anak ini dengan dalam keadaan sakit. Karena bayi pertamanya dia, tentu dia harus keluar mencari siapa yang akan menolongnya dia. Lalu ibu itu pergilah ke DPRD, ke kantor wali kota. Karena tentu orang tuanya adalah wali kota Pekanbaru. Kalau kita berpikir kan sudah sampai RT, RW, lurah dan segala macam sudah kita lewati. Mereka juga tidak bisa buat apa-apa. Habis itu mereka pergilah ke kantor wali kota. Gak gampang jumpa wali kota, betul tidak ya kan? Dengan penuh kesibukannya dia lah. Habis itu karena dia bingung kantor wali kota tidak jumpa sama siapa-siapa, hanya jumpa Satpol PP. Hari besoknya dia datang lagi ke DPRD Kota Pekanbaru. Kebetulan kawan-kawan tidak ada. Akhirnya ketemulah dia dengan cleaning service di situ. Ketemu dengan cleaning service, dia sampaikan ceritanya, nangis lah dia duduk di luar pagar itu kan, di dekat teras itu. Dia ngomong, kebetulan cleaning service ini tahu sama saya karena memang ada kegiatan Jumat Barokah gitu. Terus dia sampaikan, cobalah ke tempat Pak Agung di DPRD Provinsi Riau, minta bantu. Saya tahu insya Allah orangnya baik, mau nolong, seperti itu. Habis itu dia bergegas setelah hari Jumat itu siang, datang ke DPRD. Kebetulan kami lagi rapat di ruangan. Lalu ketemulah dia sama supir saya, namanya Ijul, ya kan? Ketemu di luar, dia bilang nangis-nangis dia di luar. Terus Ijul datang ke tempat saya, dia bilang, Pak, di luar ada yang mau ketemu. Saya bilang lagi rapat, nantilah dulu, seperti itu. Karena kan biasanya yang ketemu itu biasanya kadang-kadang minta proposal dan segala macam. Oh enggak, ini karena bayinya masih ditahan di rumah sakit. Karena kita juga orang tua, tentu kita suruh masuk. Kita pengen dengar juga apa sih masyarakat ini kan. Lalu dia sampaikan, Pak belum duduk, orang ramai dia nangis. Pak tolong saya Pak, nangis sebesar-besarnya. Saya malu jadi orang tua karena saya sudah siapkan anak saya ini lahiran. Saya sudah siapkan biayanya untuk lahir normal. Namun dia lahir itu secara prematur. Hari ini biayanya Pak 100 juta lebih, dia bilang gitu. Kalau ini terjadi pada kita, kemana kita harus mengadu? Tentu kepada Allah itu pertama. Tapi kan usaha kita selaku dunia apa gitu kan. Dan ini bukan hanya persoalan orang melahirkan saja. Kalau orang persoalannya masuk ICU, kalau persoalannya orang tabrakan, orang susah dan segala macam, kemana? Akhirnya sayalah dia datang ke situ, saya telepon direktur rumah sakitnya, saya cek. Habis itu saya buat surat dan saya urusi. Kebetulan memang karena jabatan saya juga ada pimpinan DPRD dan juga memang ada bermitra dengan masyarakat seperti itu, bermitra dengan rumah sakit. Akhirnya dikeluarkanlah pasien tersebut, Bu. Dikeluarkan pasien tersebut, kenalah 100 juta lebih. Keluar dia, bebas lah seperti itu kan. Dan ini saya tanamkan kepada Bapak Ibu sekalian, itu ada nomor HP saya, nanti saya umumkan juga. Kalau ada warga yang sakit, tapi ini adalah persoalan umum ya Bu ya. Jadi boleh laporkan kepada saya. Kalau persoalannya yang lain-lain, jalan dan segala macam itu, kaji menurun saja. Sama juga soal pendidikan. Kewenangan kami ini adalah SMA. Kalau SD, SMP itu adalah kewenangannya Kota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru. Lalu SMA juga seperti itu, tidak gampang masuk sekolah negeri, betul tidak Bu ya? Jadi saya juga bisa bantu Bapak Ibu, tapi tidak boleh gitu kan menentukan sekolahnya. Terkadang kan zonasi Bu ya, terkadang zonasi, misalnya zonasi itu, kita masuk zonasi mana Bu? 9 kayak ya? Ya 9. Habis itu kita paksakan anak kita masuk di situ.
Terkadang orang yang sudah daftar di situ secara resmi harus kita singkirkan, kan tak bagus juga. Tapi biasanya nanti saya akan masukkan di belakangnya, setelah semua sudah masuk baru kita carikan solusinya, tapi tidak boleh buru-buru. Dan terakhir pesan saya Bu, bahwa terkadang gini, masyarakat ini yang saya tolong itu orang Rumbai. Setelah itu yang membuat saya tidak enak itu apa? Di tempat kesempitan itu susah, dia masih cari keuntungan. Nah ini yang harus kita tanamkan semuanya. Misalnya kemarin contohnya yang warga Rumbai ini sudah ditolong 100 juta lebih Bu. Keluar dia. Sementara RT RW itu sudah mengumpulkan namanya donasi. Itu tidak ditutup, bahkan disebarkanlah ke grup-grup lain. Dan ini terus ditampung dia. Saya baca di media sosial, 2 hari dia keluar itu saya masih baca di media sosial. Akhirnya saya teleponlah direktur rumah sakit, Bu Wan itu saya telepon, saya bilang, Bu, tolong kasih tahu pegawainya, staf di bawah, hubungi lagi pasien tersebut, saya bilang gitu kan. Kasih tahu sama dia kalau masih mengumpulkan uang donasi itu, saya akan cabut lagi surat saya dan suruh dia bayar itu. Dan saya minta dia permohonan maaf dan klarifikasi di Facebook dan di media sosial yang dia naikkan. Sehingga akhirnya dia naikkanlah di media sosial itu permintaan maafnya. Begitu juga anak SMA. Ada SMA kadang-kadang mengaku saudaranya dia minta tolong. Tapi ternyata kadang-kadang dia ngambil 3.000 atau 4.000. Itu 3.000 itu 3 juta atau 4 juta satu siswa itu. Jadi sehingga bagi saya kita boleh nolong, tapi nolong keluarga atau nolong orang boleh, tapi jangan sampai nanti jangan sampai nanti mengambil keuntungan di situ. Nah itu dia Bapak Ibu sekalian. Dan jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami, ada nomor HP-nya dan Bu Rum juga ada, nanti bisa tokoh masyarakat juga. Terkait ambulan juga seperti itu, kami Partai Demokrat punya mobil ambulan Bu. Kalau misalnya nanti ada yang memerlukan ambulan gratis, hubungin kami. Tapi kalau ambulan ini beradu jadwalnya dengan yang lain, nanti akan kami siapkan biayanya untuk mengganti uang pinjam ambulan tersebut Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini paham ya Bu ya? Saya cuma pesan begini Bu, saya pesan itu bahwa kalau nanti jumpa di jalan, tegur Bu, jangan segan-segan. Apalagi jumpa di rumah makan, insya Allah saya bayarkan makan di rumah semuanya. Ini janji ini Bu, benar. Ibu bisa tanya sama di mana saja kalau yang namanya Agung Nugroho. Ya. Apa? Pulang dari sini. Pulang dari sini itu kayaknya bukan di mana ya? Teragung. Jadi ada cerita nih, jadi kan sama masyarakat itu harus jelas nih Pak Jarwo kan. Jadi harus jelas apalagi Bu Rum dan semuanya. Jadi saya makan Bu di Tampan nih. Ibu tahu Pak Nurdin tidak, rumah makan Pak Nurdin? Tahu ya, udah pernah kan jadi makan Pak Nurdin. Rendangnya kan enak tuh Ibu ya. Jadi ibu-ibu itu pengen jalan-jalan. Saya suka kalau nanti ada sini pengen jalan-jalan warga sini. Saya suka lah buat Reki gitu kan. Tapi saya tanggung busnya aja. Misalnya jalannya ke Siak, jangan jauh-jauh. Kalau ke Sumbar, saya pernah kena komplain Bu. Kena komplain itu begini, Pak katanya, ngapa pula istri kami yang bapak-bapak katanya, bawa aja deh istri bapak tuh katanya, begitu kata bapak-bapak tuh. Ngapa gitu Pak katanya kan, kami bukan cemburu Pak katanya, tapi kami disuruh jaga anak kami katanya, tak bisa kami pergi ngopi katanya, kayak gitu dia. Jadi nanti didiskusikan saja, nanti dibuat kelompok, yang penting adalah komitmen dengan Partai Demokrat pada kami dengan buruh. Tapi kami nanti akan bantu, misalnya nanti siapa koordinator sini, misalnya Pak lapor lah sama Pak Jarwo gitu kan, supaya tahu orang-orang yang diberangkatkan seperti itu. Tapi kami tanggung hanya bus sama minyaknya saja. Kalau untuk penginapan dan makan itu sebenarnya biasanya sumbang-sumbang ibu-ibunya. Biasa cuma 100.000 per orang itu udah bisa jalan-jalan kemana-mana Bu, ke tempat lain. Apa? Besok? Udah ada jalan? Udah ada jadwalnya? Bagus. Nah, berarti saya tinggal nyumbang uangnya lagi. Ya kan? Kalau itu tak berat lagi. Kan yang penting udah terkumpul uang busnya kan? Udah, ya kan? Udah. Kan udah makan. Nah, kita tak boleh bohong kita ini kan, malas lah. Nah, saya kalau kayak gitu, yang penting komitmen lo nanti lapor Pak Jarwo. Karena bus itu kan 5 juta cuma itu satu busnya. Ya, nanti kan tinggal gini. Misalnya kalau sudah ada busnya, saya bantulah uang makannya, kan begitu. Hah?
Janganlah Bu Sen, ini udah ada dikumpul-kumpul tadi nih. Nanti didiskusikan, misalnya kalau mau makan nanti saya bantu 3 juta gitu kan. Ini jalan, tepuk tangan lah dulu. Tapi kalau Pak Jarwo setuju, karena yang tanggung jawab suara kami di sini Pak Jarwo nih. Ya, yang penting jelas. Gak apa-apa, yang penting ini. Enggak sih sebenarnya, karena saya juga tidak berharap dari Bapak Ibu sekalian, tentu Allah tuh maha tahu aja gitu. Tapi terkadang masyarakat perlu dikasih tahu. Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Di kalender itu ada nomor HP saya, ada juga Facebook. Di sini ada yang main Facebook nggak? Ada. Yang main Instagram? Nah, follow Instagram tuh, banyak hadiah-hadiah di situ. Apa? Ya nanti di apalah kasih callback Pak, callback tuh. Mungkin itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan serap aspirasi masyarakat, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho langsung mendengarkan penyampaian aspirasi masyarakat Kelurahan Sekip oleh 3 orang perwakilan masyarakat yang masing-masing disampaikan Titik, Purtini, dan Ana. Begini Pak, ini kan lapangan kegiatan kami di pagi hari Minggu ada kegiatan kami senam untuk ibu-ibu di warga di sini dan alhamdulillah gedung serbaguna kita sudah bisa dipakai juga. Jadi di sini saya mohon bantuannya untuk speaker aktif untuk kegiatan kami. Dan sekaligus nih Pak, lapangan ini kan kami kegiatan untuk bola voli juga. Mana tahu bisa kami mohon bantuan juga untuk alat-alat main voli seperti net atau bola gitu. Saya mau tanya Pak, ada nggak program beasiswa Pak untuk ke universitas? Ada. Boleh di-share untuk persyaratannya? Anaknya mau kuliah di mana? Kalau bisa ke swasta, cuman karena maksudnya dengan pertimbangannya bisa pagi bekerja, malam kuliah. Itu anaknya. Kuliah malam tidak ada. Tapi yang ada reguler kata Bu Ririn. Nanti kalau misalnya lebih lanjut nanti Ibu bisa hubungi Bu Ririn kalau karena dia adalah tenaga ahli saya. Seperti itu. Nah, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nama saya Anna dari RW 7 Astama PHD. Yang mau saya tanyakan itu mengenai BPJS Pak. Iya. BPJS yang biasanya kita pakai itu yang mandiri, yang bayar. Bagaimana caranya kita beralih ke BPJS yang GIS? Karena memang keadaannya mendesak seperti itu. Aspirasi tersebut langsung dijawab oleh Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho. Aturannya jelas. Jadi yang kami tahu karena kami banyak menolong masyarakat, ini benar nih apa yang disampaikan. Sekarang hari ini Bu, banyak beralih dari BPJS Mandiri hingga menjadi BPJS biasa yang tidak non inilah gitu ya, tidak membayar lagi. Itu caranya pertama adalah wajib harus melunasi semua hutang-hutang di BPJS tersebut. Ya, itu dulu Bu tahapannya. Yang kedua, dia baru bisa memindahkan dengan surat keterangan tidak mampu. Diurus Bu. Diurus nanti dari RT RW sampai ke kantor dinas sosial. Nanti baru ke BPJS ya, atau bisa langsung ditanyakan kepada BPJS bagaimana prosedur yang jelasnya. Namun dari saya gitu kan, terkadang kita Bu, ini contohnya kemarin bukan warga kita aja, bukan dari Pekanbaru aja, dari Inhil lah. Ini kena sakit bengkel ini, hernia kalau tidak salah. Iya ya, hernia. Dia kena hernia sudah harus biaya itu 1 malam itu 2 juta. Dia tidak sanggup mengobatinya. Akhirnya dia punya BPJS sama keterangannya yang tadi, tapi nunggak gitu kan. Mau dirubah, dia harus aktif 40 hari Bu. Ibu sakit hari ini, Ibu urus BPJS, belum tentu bisa aktif langsung. Karena dia harus 40 hari. Solusinya apa? Ya tadi itu, membuat surat keterangan tidak mampu, minta tolong saya, nanti saya bantu juga untuk mengurusnya. Saya kalau ngurus orang, insya Allah sampai selesai Bu. Jadi Bu, tidak usah khawatir, pelan-pelan saja. Yang penting dilaporkan dulu bahwa kami tidak meneruskan ini untuk di stop terlebih dahulu, supaya nanti di-cut, tidak menjadi utang-utang terus bertambah. Sebetulnya sudah Pak, sudah ke dinas sosial kan, sudah dikasih keterangan dan sudah sampai di lurah. Ya, terus? Tapi sudah 6 bulan berlalu kok rasanya kok belum ada kelanjutannya.
harus ibu bawa. Oh begitu. Jadi ibu harus tanya ke BPJS lagi. Kita harus aktif lah ya, karena kita yang penting hari ini kan Bu, seharusnya di mana-mana itu ketika kita masukkan surat dia sudah bisa berjalan sendiri, kan itu harapan kita, betul tidak ya kan? Karena kan kita nggak mungkin di masyarakat yang harus mutar-mutar gitu kan. Tapi hari ini kenyataannya ini yang masih lemah di dalam sistem kita gitu kan. Sistem kita seperti itu. Apalagi contoh sekarang belumlah selesaikan, kita tahu bahwa Pekanbaru ini banyak hutang ya Bu ya. Kita cerita banyak hutang Pekanbaru ini, kekurangan ini, kurang ini gitulah, bayar ini segala macam. Sehingga ada namanya penerima bantuan iuran namanya, PBI Bu. PBI itu penerima bantuan iuran. Dia kan ada KIS itu nasional, Kartu Indonesia Sehat. Kalau dari provinsi itu namanya PBI. Itu sharing budget antara kota dan provinsi. Tapi terkadang provinsinya belum habis uangnya, kota sudah habis. Jadi tidak bisa juga ngurus ke situ. Kadang-kadang disekat-sekat. Jadi bagusnya ya tadi ditanya dulu, tapi kalau ada sakit nanti bisa laporkan ke kami nanti. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih. Jadi itu saja Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bu untuk pencerahan kita semua. Monggo. Usai menjawab aspirasi masyarakat Kelurahan Sekip, kegiatan reses dilanjutkan dengan pemberian sembako secara simbolis kepada 5 orang masyarakat. Pemberian bantuan sebesar 5 juta bagi masyarakat Sekip oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho. Ini adalah yang diserahkan adalah bantuan 5 juta dari Bapak Agung Nugroho kepada masyarakat Sekip. Pemberian secara simbolis bantuan speaker aktif untuk gedung serbaguna yang diresmikan pada reses ini oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru Romdiani Dewi, dan pemberian secara simbolis bantuan bola voli dan net, serta berfoto bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho. Tidak hanya itu, pada kegiatan serap aspirasi masyarakat ini juga dilaksanakan peresmian gedung serbaguna yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan masyarakat yang ada di Kelurahan Sekip. Tentu pertama banyak masyarakat mengeluh terkait kesehatan nih sebenarnya. Jadi pelayanan terkait Rumah Sakit Arifin Ahmad, juga tentu terkait misalnya ada yang tidak punya kartu BPJS dan bahkan ada yang punya kartu BPJS mati. Tadi kita memberikan penyuluhan, kita memberikan juga solusi, bahkan kita juga menawarkan untuk bisa membantu mereka dalam proses pengurusan. Dan banyak sekali tadi harapan juga yang mereka sampaikan, contohnya tadi mereka mengharapkan bagaimana tentu Kota Pekanbaru ini terlepas dari banjir, karena banjir ini termasuk juga di daerah mereka Sekip ini juga masuk bagian yang banjir juga yang dulunya tidak pernah banjir, seperti itu. Yang kedua juga terkait sampah juga disampaikan bahwa sampah juga menjadi harapan mereka bagaimana Pekanbaru ini bisa bersih dan terbebas dari sampah, dan beberapa tentu pengurusan di kecamatan, di kelurahan yang memang lebih dimudahkan lagi. Terkadang masyarakat ini memberikan surat, memasukkan surat permohonan misalnya seperti itu. Yang diharapkan adalah surat itu bisa berjalan sendiri. Namun kenyataan di lapangan itu, kenyataan aslinya adalah bahwa surat itu ketika ditaruh harus dicek lagi dan harus membawa lagi pindah meja. Nah, ini tradisi-tradisi lama yang memang harus kita rombak, kita perbaharui. Mungkin nanti mudah-mudahan dengan ke depan ada pemimpin baru lagi yang bisa lebih membaguskan sistem yang untuk
pengurusan masyarakat terkait surat menyurat. Dan tadi ada beberapa permintaan dari masyarakat yang memang tentu merupakan juga kesenangan bagi kami. Contohnya dalam memperbaiki lapangan serbaguna, lapangan poli ya. Jadi lapangan poli, net gitu, dan ini kami berikan untuk supaya menambah kekompakan antara masyarakat dan juga tentu plusnya untuk menambah kesehatan, karena memang dengan olahraga ini dapat menyatukan dari semua lini masyarakat seperti itu. Dan ini juga luar biasa, ibu-ibu sudah menyiapkan untuk jalan-jalan keluar kota. Tadi kita bantu juga untuk memberikan bantuan untuk 2 unit bus untuk mereka jalan-jalan ke Sumbar. Kartanya juga pengen saya sekali refreshing lah untuk bagaimana ibu-ibu ini dapat segar kembali seperti itu. Dan tadi alhamdulillah kami bersama Bu Rum Diani Dewi itu tadi meresmikan gedung serbagunanya yang melalui anggaran aspirasi dari pemerintah Kota Pekanbaru melalui anggota DPRD Kota Pekanbaru tadi langsung digunakan. Nah, ini merupakan harapan bagi masyarakat dan sangat senang sekali masyarakat bisa berjumpa dengan dewan baik kota maupun provinsi sekaligus seperti itu. Usai rangkaian kegiatan reses untuk meringankan beban masyarakat dalam kondisi perbaikan ekonomi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho membagikan sembako kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam serap aspirasi masyarakat ini. Ya pemirsa, demikianlah rangkaian kegiatan silaturahmi dan juga serap aspirasi masyarakat atau reses dari Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Agung Nugroho di Kelurahan Sekip. Terima kasih telah menyaksikan Ragam Riau dan sampai berjumpa di Ragam Riau selanjutnya. Suci Rahma Arka dan juru kamera Iqbal Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.